Mudik! Temanku, sudah 2 tahun kita menahan rindu suasana mudik lebaran. Keriuhan berkumpul bersama sanak saudara di kampung halaman. Tentu hal ini kabar yang sangat baik setelah perjuangan mencegah dan menangani COVID-19 yang memaksa kita menyesuaikan kegiatan dan aktivitas untuk berkumpul bersama orang-orang tercinta. Kita semua semangat dan tidak sabar untuk mudik. Pemerintah juga turut bersukacita menyambut masa mudik lebaran tahun 2022. Berbagai infrastruktur siap untuk memudahkan rencana mudik kita. Dan inilah 5 infrastruktur negara yang akan mempermudah perjalanan mudikmu. Pertama, jalan tol. Berdasarkan data Kementerian PUPR per bulan Februari 2022, total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia telah mencapai hampir 2.500 km. Ini sama dengan perjalanan dari Aceh ke Bandung. Kebayang nggak tuh jauhnya? Coba bandingkan dengan 40 tahun terakhir hingga tahun 2014, di mana kita hanya memiliki 780 km jalan tol. Dahsyat banget nggak tuh perubahannya? Saat ini, tol Trans Jawa merupakan jalan tol yang terpanjang, yaitu sepanjang 1056 km yang terdiri dari 20 ruas. Ada lagi tol Trans Sumatera, tol Jabodetabek, tol non-Trans Jawa, tol di Kalimantan, tol di Sulawesi, tol di Bali, dan yang terakhir adalah ruas tol Suramadu. Inilah jalan tol yang dibangun menggunakan dana APBN atau uang kita, khususnya untuk pembebasan lahan. Juga yang berpartner dengan swasta, khususnya dalam pembangunan konstruksi. Untuk beberapa ruas jalan yang menjadi proyek strategis nasional, pembebasan lahannya didanai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN, yaitu menggunakan uang kita yang sejak 2016 hingga April 2022 telah mencapai realisasi hingga 80,5 triliun. Tentu temanku tahu bahwa jalan tol sangat bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat akses, membuka peluang sumbu-sumbu ekonomi baru dan peluang investasi, dan khususnya untuk kamu agar cepat sampai ke rumah saat mudik. 2. Terminal. Ada 3 tipe terminal yang dibangun oleh pemerintah. 1. Terminal tipe A yang dikelola oleh pemerintah pusat, di mana melayani angkutan antar kota, antar provinsi, lintas batas negara, dalam kota hingga ke desa. Yang kedua adalah terminal tipe B yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang melayani angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan dalam kota, dan angkutan pedesaan. Dan yang terakhir adalah terminal tipe C yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk melayani angkutan pedesaan. Jadi untuk kamu yang mudik menggunakan bis, jangan sampai salah pilih terminal ya. 3. Rest area. Rest area juga merupakan fasilitas yang tidak kalah penting. Selain sebagai upaya keselamatan untuk masyarakat dalam berkendaraan, pemerintah membangun rest area pada radius sekian kilometer agar masyarakat yang melakukan perjalanan jauh dapat beristirahat sejenak dan mengisi bahan bakar. Dan tentunya memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin berkuliner atau beristirahat makan, dan ini tentunya memberikan peluang bagi para UMKM. Jadi buat kamu yang mampir ke rest area, jangan lupa beli produk UMKM. Nah, khusus untuk menyambut mudik tahun 2022, pemerintah juga telah menambah 1. 50 hingga 100 tambahan toilet di beberapa rest area di tol Trans Jawa. 2. Menerapkan beberapa peraturan terkait penggunaan rest area agar perjalananmu semakin nyaman dan tetap menjamin kesehatan. Yang berikutnya adalah stasiun kereta. Stasiun kereta di Indonesia kebanyakan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Tercatat, pemerintah kolonial Belanda membangun jaringan rel kereta api hingga lebih dari 7.400 km di Jawa dan Sumatera. Nah, setelah kemerdekaan, stasiun kereta dan jaringan rel kereta api ini dikelola oleh pemerintah melalui PT KAI. Banyak stasiun kereta di Indonesia sudah direnovasi sepenuhnya hingga tampilannya sudah jauh berbeda, sangat modern dan nyaman untuk dikunjungi. Nah, semua ini menggunakan dana baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun BUMN. Yang terakhir adalah bandara. Saat ini setidaknya ada 34 bandara yang beroperasi di seluruh Indonesia. Bandara-bandara ini ada yang dibangun murni menggunakan dana APBN, ada pula yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah pusat melalui APBN, pemerintah daerah melalui APBD, dan swasta
melalui kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Nah, menyambut Lebaran tahun ini, seluruh bandara telah bersiap menerima kemungkinan lonjakan pemudik. Sebagai contoh, Bandara Soekarno-Hatta sebagai salah satu bandara yang paling ramai di Indonesia telah mempersiapkan tambahan 720 penerbangan untuk memfasilitasi pemudik tahun ini. Kemanapun kamu mudik, selalu patuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Oke, hati-hati di jalan dan salam untuk keluarga. Jangan lupa like, share, dan subscribe Cerita Go agar makin banyak dari kita yang tahu dan peduli tentang keuangan negara.